Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cindy Julia dengan NIM 2487203079. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 3 Universitas Nurul Huda. Saya akan membahas materi teori dan pendekatan pembelajaran IPS sebagai tugas individu dengan dosen pengampu Ibu Gustina Masitoh MPD. Pada pembahasan materi kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, serta kesimpulan. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang berpengetahuan, peduli, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan itu, guru perlu memahami teori dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Teori membantu memahami cara siswa belajar, sedangkan pendekatan memberi arah bagaimana proses belajar dilaksanakan agar lebih aktif, kontekstual, dan bermakna. Dalam pembelajaran tentunya memiliki tujuan, begitupun dalam pembelajaran IPS. Jadi, tujuan pembelajaran IPS adalah membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial agar mampu memahami serta memecahkan masalah sosial di sekitarnya. Melalui IPS, siswa diharapkan berpikir kritis, bersikap toleran, bertanggung jawab, dan juga berperan aktif sebagai warga negara yang peduli terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu teori pembelajaran IPS. Jadi, ada 4 teori dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini merupakan teori belajar yang menekankan bahwa belajar terjadi karena adanya perubahan perilaku yang bisa diamati. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif menekankan bahwa belajar bukan hanya perubahan perilaku, tetapi juga melibatkan proses berpikir di dalam pikiran siswa. Yang ketiga, yaitu teori humanistik. Teori humanistik berfokus pada perkembangan diri siswa secara menyeluruh, baik aspek pengetahuan, perasaan, maupun nilai. Dan yang terakhir, teori konstruktivistik. Jadi, teori ini berpendapat bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar bukan menerima informasi dari guru, tetapi membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, ada pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konsep-konsep penting dalam IPS seperti keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini menggabungkan berbagai ilmu sosial seperti ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry mengajak siswa menemukan sendiri pengetahuan melalui kegiatan bertanya, mengamati, dan juga menyimpulkan. Yang keempat, pendekatan tematik. Pendekatan tematik mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata di sekitar siswa. Dan yang terakhir, pendekatan kritis reflektif. Pendekatan kritis itu maksudnya cara belajar yang mengajak siswa untuk berpikir lebih dalam dan tidak hanya menerima informasi begitu saja. Dan reflektif merupakan cara belajar di mana siswa merenungkan kembali apa yang sudah dipelajari. Siswa diajak untuk memahami makna dari pelajaran itu dan menggabungkan dengan pengalaman hidupnya sendiri. Baik, dari penjelasan tadi, kita cek pemahaman lewat evaluasi. Evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Melalui evaluasi, guru bisa melihat tingkat keberhasilan pembelajaran, apakah tujuan belajar sudah tercapai atau belum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori dan pendekatan pembelajaran IPS berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Teori digunakan untuk memahami bagaimana siswa membangun pengetahuan tentang gejala sosial, sedangkan pendekatan membantu guru memilih strategi yang sesuai agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Dengan penerapan teori dan pendekatan yang tepat, pembelajaran IPS mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, serta kesadaran siswa sebagai warga negara yang peduli terhadap lingkungannya. Sekian pemaparan materi dari saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.